Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memperagakan proses dari instalasi, konfigurasi, koneksi, dan manajemen melalui Salt Master kepada Salt Minion. Hal ini merupakan hal yang sangat baik apabila kita bekerja dalam suatu sistem yang besar, di mana memerlukan konfigurasi atau manajemen komputer yang banyak. Nah, pada kegunaan Salt Stack ini sendiri, kita dapat mengkonfigurasi atau memerintah komputer yang banyak tersebut dari satu komputer master, sehingga kita tidak perlu repot-repot memerintah semua komputernya itu satu-satu, yang mana jika kita melakukan hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, mula-mula untuk melakukan proses instalasi pada SaltStack ini, kita terlebih dahulu memerlukan persyaratan berupa paket manager dari pip, yang mana pip ini merupakan paket manager dari program bahasa pemrograman Python. Nah, pada pengujian kali ini atau demo kali ini, saya akan menggunakan sistem operasi Ubuntu server yang mana Ubuntu ini dijalankan pada host atau software hypervisor VirtualBox. Ya bisa dibilang itu software virtualisasi singkatnya. Oke, untuk mula-mula kita cek terlebih dahulu dukungan pip pada sistem operasi ini dengan mengetikkan perintah pip spasi min version v besar. Oke, bisa kita lihat pada mesin yang saya jalankan saat ini memiliki dukungan pip pada versi 20.0.2. Jika kita meninjau pada website resmi dari PIP, itu untuk PIP-nya sendiri itu berada pada versi 22.1, yang mana jika kita bandingkan dengan versi yang saya miliki itu sudah cukup lama ya. Oleh karena itu saya berencana untuk melakukan upgrade install dari PIP yang saya gunakan. Oke, dengan mengetikkan perintah pip install min-u pip, atau juga bisa kita gunakan min upgrade ya. Itu sama saja fungsinya. Coba. Kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Instalasi dari pip-nya telah selesai, namun ada peringatan berupa pip ini tidak terpasang pada pad dari sistem operasi yang saya miliki. Oleh karena itu, kita akan mengekspor atau menambahkan pad dari pip yang barusan kita install ke sistem operasi yang saya gunakan, agar pip yang baru saya install itu dapat terbaca di sistem operasi yang akan saya gunakan ini. Sebelumnya kita cek lagi terlebih dahulu untuk versi pip-nya apakah masih sama. Nah, benar saja masih sama, berarti untuk instalasi pip terbaru ini belum terlaksana secara komplit. Oke, kita ekspor dulu atau tambahkan pad dari sistem operasi dari pip yang baru saja kita install ke sistem operasi yang akan kita gunakan. Dengan mengetikkan perintah export pad di mana lokasi sistem operasi itu berada, _2 s pad. Oke, untuk username-nya kita sesuaikan dengan username yang teman-teman miliki. Jika di sini saya memiliki username itu minion 4, maka di sini saya akan mengetikkannya yaitu minion/4. Jika teman-teman memiliki username yang lain, bisa disesuaikan. Oke, kita cek kembali versi dari pip-nya. Nah, berbeda dengan tadi, versinya sudah terbaru, yaitu 22.1. Nah, setelah ini selanjutnya bisa kita lanjutkan prosesnya, yaitu untuk menginstal Salt dengan mengetikkan perintah pip install Salt. Oke, bisa kita lihat di sini saya telah menginstal Salt pada sistem operasi yang saya miliki. Oleh karena itu, untuk mengeceknya kita bisa melakukan perintah salt min version v besar. Nah, untuk Salt yang saya gunakan itu berada pada versi 3004.1. Oke, setelah kita instalasi Salt, selanjutnya kita akan membuat folder etc
/sal, karena ketika kita tidak membuat folder ini, yang terjadi adalah ketika kita melakukan menjalankan sal, ya, misal saja sal. Nah, ada perintah yang menampilkan bahwa terjadi error karena komen-komen yang kita miliki itu tidak sesuai. Oke, oleh karena itu kita harus menjalankan sudo mkdir etc sal terlebih dahulu. Oke, oh ya, dikarenakan saya sudah membuat folder ini sebelumnya, maka folder etc sal ini sudah tersedia ya, atau sudah eksis. Oke, kemudian kita melakukan change directory ke folder yang baru saja kita buat. Nah, di sini saya setelah membuat folder etc sal, kemudian kita akan melakukan pembuatan folder kembali, yaitu dua folder, diantaranya master.d dan minion.d. Nah, dan ini merupakan apa namanya, perintah untuk merangkai perintah bersama-sama. Jadi maksudnya itu adalah dan ini digunakan untuk merangkai atau membersamai perintah sebelumnya. Ketika perintah sebelumnya ini sudah terlaksana, maka perintah yang selanjutnya akan dilaksanakan setelah perintah sebelumnya itu terlaksana. Seperti itu. Oke, langsung saja kita copy perintahnya. Nah, belum tercopy sepertinya. Kita jalankan. Oke, sama seperti tadi, sebelumnya saya telah membuat folder master.d dan minion.d, sehingga output yang diberikan itu menampilkan bahwa saya telah menginstalnya dengan indikasi file sudah eksis. Oke, kemudian kita change directory ke folder yang sudah kita buat barusan, ke master.d, kemudian kita akan membuat script berupa script konfigurasi untuk menjalankan sistem dari sal itu sendiri. Dengan mengetikkan perintah cd master.d dan sudo v roots.config. Nah, root.config ini merupakan nama file yang akan kita gunakan untuk konfigurasi nantinya. Nah, untuk isi dari konfigurasi tersebut ialah seperti ini, di mana file root yang berarti bahwa file root dari sal berada pada base di lokasi srv sal base. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita lihat apakah file yang kita buat barusan apa sudah terbaca dan benar atau belum. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa file yang kita jalankan itu benar dan sudah terbaca. Selanjutnya kita akan membuat lokasi dari base yang telah kita konfigurasikan sebelumnya, di mana itu berada pada srv sal base. Oleh karena itu, setelah kita menjalankan perintah yang membuat konfigurasi root.config tersebut, kita selanjutnya akan membuat folder yang berada pada base yang dimaksud. Oke, dengan mengetikkan perintah sudo mkdir /p dengan nama path. Nah, /p ini berfungsi untuk menjalankan sistem operasi, menjalankan perintah agar dapat membuat direktori agar dapat membuat direktori di dalam direktori yang akan dibuat. Jadi kita tidak akan mengetikkan perintah mkdir 2 kali, melainkan hanya dapat sekali dan bisa langsung membuat semua folder yang dibutuhkan. Oke, folder yang sudah terbuat, kemudian kita kembali melakukan ekspor dari path yang akan kita lakukan agar sal ini dapat berjalan dengan baik di sistem operasi kita. Oke, selanjutnya adalah mengecek apakah folder yang baru saja kita buat itu telah berhasil diinstal atau belum.
Nah, dengan mengetikkan perintah ls/l lokasi dari srv dan salt ya. Oke, bisa kita lihat pada direktori salt itu terdapat direktori lain yang bernama base, yang mana telah sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi, yaitu membuat folder baru, di mana folder baru itu berupa salt, dan di dalam folder baru yang bernama salt tersebut ada folder baru yang bernama base. Nah, selain perintah ls, kita juga bisa menggunakan perintah tree agar lebih mudah untuk penampilan atau antarmukanya. Kita bisa lihat untuk folder menggunakan fungsi tree, yaitu dengan cara tree dan nama lokasi. Nah, bisa kita lihat untuk tampilan dari output menggunakan fungsi tree itu sendiri lebih menarik ya menurut saya, di mana tertampil jelas di mana isi dari folder srv itu tersebut berupa ada folder salt, dan di dalam folder salt tersebut ada folder base. Dengan di dalam isi directory dari base tersebut tidak ada isi yang mengindikasikan null files. Oke, kita lanjutkan untuk konfigurasi minion. Nah, di sini ada dua konfigurasi. Yang pertama itu untuk konfigurasi master. Master ini berfungsi untuk mengkonfigurasi host atau salt master yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi minion-minion yang lainnya. Oke, langsung saja kita jalankan perintahnya. Nah, seperti yang tertampil di sini, bahwa master yang saya gunakan itu berada pada IP 192.168.43.133, yang mana itu sesuai dengan master yang saya ingin jalankan di sistem operasi ini, yang mana itu sesuai, bisa kita lihat di sini, 192.168.43.133. Oke, sesuai ya. Oke, kita lanjutkan. Kita keluarkan dulu ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menamai minion yang akan kita hubungkan ke master, salt master. Dengan mengetikkan perintah cd titik-titik dan sudo v minion id, minion underscore id. Titik-titik pada cd ini melambangkan bahwa kita kembali ke folder yang sebelumnya, kembali ke folder di atas folder sekarang. Misalnya kita berada pada folder minion.d, ketika kita mengetikkan perintah cd titik-titik, maka kita akan menuju ke folder salt ini. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, setelah itu kita akan membuat file yang bernama minion underscore id, yang mana minion underscore id ini akan digunakan untuk nama dari minion yang akan kita hubungkan ke salt master. Nah, di sini saya akan mengubah nama dari minion ini menjadi minion/4. Oke, setelah itu kita langsung simpan saja. Nah, setelah disimpan, kita akan melakukan koneksi untuk koneksi dari master ke minion salt. Nah, untuk mula-mula kita lakukan ialah menjalankan salt master terlebih dahulu, baru setelah itu kita menjalankan salt minion. Kenapa demikian? Karena salt minion ketika langsung dijalankan, dia akan merequest perintah untuk melakukan hubungan ke salt master. Oleh karena itu, sebaiknya kita akan menjalankan salt master terlebih dahulu sebelum salt minion dijalankan. Nah, perintah D ini berupa perintah daemon, atau bisa kita lihat di sini ya, salt master min help. Nah, bisa kita lihat di sini untuk perintah D adalah fungsinya itu untuk menjalankan salt master as a program daemon. Nah, oke, kita karena kita menjalankan salt master terlebih dahulu, oleh karena itu kita akan menjalankan salt master terlebih dahulu. Nah, untuk salt master ataupun salt minion, untuk instalasi, konfigurasi, serta koneksi itu sama seperti yang saya tampilkan ya. Adapun untuk beberapa koneksi ya, seperti yang saya beri tanda kurung ini, itu khusus untuk dijalankan di salt
minion ataupun submaster sesuai dengan deskripsi yang telah saya buat. Tapi jika tidak ada seperti ini, pip v pip install sal itu bisa dijalankan di kedua sisi klien ataupun server dari minion maupun master. Oke, kita pertama-tama akan menjalankan master dengan mengetikkan perintah sudo sal/master /d. Oke, kita jalankan. Oke, submasternya sudah berhasil berjalan. Kemudian kita akan menjalankan salt minion agar dapat merequest perintah untuk melakukan koneksi ke salt master. Oke, pada minion keempat dulu kita ini request. Oke, sudah berhasil. Kemudian ke minion ketiga. Minion 2. Dan minion 1. Salah. Oke, semua minion sudah berhasil dijalankan untuk proses koneksi, request koneksi ke salt master. Nah, untuk itu kita mengecek terlebih dahulu di salt master apakah di salt master ini sudah ada request koneksi dari klien yang ingin terhubung dengannya. Oke, saya rapihin sebentar. Ini biar ini saja. Oke. Oke, pada script selanjutnya kita bisa lihat kita akan menggunakan salt/k. Nah, untuk salt/k ini digunakan pada salt master yang mana akan berfungsi untuk melihat apa saja atau minion mana saja yang sedang merequest koneksi ke salt master. Oke, sepertinya belum tercopy. Kita copy ulang. Oh, permission denied karena tidak ada permission dari sudo. Kita langsung masuk ke sudo saja. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 minion yang ingin terhubung ke salt master. Nah, di mana sesuai yang dengan saya bilang tadi, ada minion 1, minion 2, minion 3, dan terakhir ada minion 4. Minion 4. Oke, untuk perintahnya ada 2 mode, yaitu salt/k/a spasi nama dari minion yang akan kita terima kunci keamanannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk minion 1. Nah, dia ada ini konfirmasi lagi lebih lanjut. Kita akan mengklik yes. Nah, kemudian minion 1 ini berhasil diterima key-nya, sehingga minion 1 sekarang bisa di manajemen oleh salt master. Nah, ada lagi perintah untuk jika kita malas ya, misalkan saja unaccepted-nya banyak ya, lebih dari 10 atau 100, dan kita ingin koneksikan semua, kita cukup menekan mengubah perintah A kecil menjadi A besar. Yang mana A besar ini menandakan bahwa semua koneksi yang terdapat pada list unaccepted itu di accept. Oh ya, sebelumnya kita lihat dahulu salt key-nya. Nah, bisa kita lihat di sini yang key yang telah diterima yaitu bernama minion 1 sesuai yang kita terima tadi ya, dan ketiga minion yang setelahnya itu belum diterima. Oke, kita langsung saja terima semuanya. Oh ya, sebelumnya untuk opsi yang lain bisa kita lihat di sini seperti
delete all, injure all, except all, reject all. Nah, untuk perintah-perintahnya bisa kita lihat pada fungsi help mengenai salt yang akan modul salt yang akan kita jalankan. Misal saja salt K spasi min min help, maka akan menampilkan opsi dari salt K yang tersedia, dan juga misalnya salt minion min min help juga akan menampilkan salt minion yang akan tersedia. Nah, untuk kali ini saya akan seperti yang saya bilang tadi, akan menyetujui semua K yang ingin melakukan hubungan dengan submaster yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ketiga minion ini akan di ACC ketika saya mengizinkan prosesnya. Nah, sudah kita lihat untuk minionnya sudah di ACC. Selanjutnya kita bisa lihat di salt K yang sudah di ACC. Nah, bisa kita lihat ada 4 salt yang sudah di ACC. Kemudian kita bisa melakukan tes ping atau tes koneksi jaringan kepada salt yang kita ingin tuju dengan cara mengetikkan sudo salt nama minion test ping. Misal saja sini saya akan menggunakan minion 1 untuk melakukan tes ping kepada minion tersebut, apakah koneksi antara master dan minion itu berjalan dengan baik. Nah, bisa kita lihat hasilnya bahwa minion tersebut memberikan output berupa true, yang mana mengindikasikan bahwa koneksi dari master ke minion 1 ini sangat baik ya. Oke, kemudian jika kita ingin melakukan tes ping atau tes jaringan ke semua minion yang kita punya, kita cukup mengetikkan nama dari minion 1 ini kita ubah ke menjadi bintang, yang mana itu menandakan bahwa semua list yang ada di accepted K itu di tes ping-nya. Nah, bisa kita lihat pada output atau hasil dari request dari master kepada minion itu mengeluarkan output berupa true semua, yang berarti mengindikasikan bahwa keempat minion yang saya kerjakan itu berhasil true ya, atau koneksinya baik antara master dan minion. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tes dari tes menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya di sini pada masing-masing minion saya sudah masukkan program Python, yang mana program Python itu bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat saja. Berada di lokasi home, Sebastian, dokumen. Nah, saya akan menjalankan program Python process.py, yang mana process.py ini bisa kita lihat ialah proses untuk proses looping, di mana proses tersebut menampilkan hasil dari proses berjalan ke I dengan waktu sebagai berikut. Nah, sebagai contoh saja ya, saya akan menjalankan salah satu prosesnya. Proses Python 3 proses.py. Nah, maka untuk output yang dikeluarkan akan seperti ini, proses berjalan ke N dengan waktu N dan jam N. Nah, untuk ini akan looping terus ya, ketika kita tidak mematikannya maka akan looping selamanya. Oke, kita matikan saja dengan menekan Ctrl Z. Nah, untuk itu saya akan pada percobaan kali ini saya akan menjalankan proses Python tersebut dengan satu kali perintah menggunakan saltmaster, yang mana ini seperti yang saya bilang sebelumnya, salt stack ini dapat memanajemen semua klien atau minion-minion yang terhubung ke saltmaster agar bisa memerintah semua minion-minion tersebut dalam waktu yang bersamaan pada satu perintah saja di saltmaster, sehingga kita dapat meringankan atau tidak memakan banyak waktu untuk menjalankan prosesnya satu-satu pada sistem operasi yang kita miliki. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan opsi menampilkan edge stop dulu, yang mana ini merupakan
task manager dari sistem operasi Linux. Nah, di sini saya akan filter ya, filter untuk bahwa akan menampilkan file sumber .py saja pada keempat sistem minion yang saya akan jalankan melalui Saltmaster. Nah, mula-mula, oh ya satu lagi, mana ini dia? Ini kecilin. Nah. Nah, mula-mula dari keempat minion ini tidak ada proses Python yang berjalan. Oh, ini masih berjalan ini. Kita kill terlebih dahulu. Oke, untuk keempat minion ini tidak ada proses Python yang berjalan ya. Nah, untuk itu kita akan melakukan percobaan untuk memanajemen proses yang ada di semua minion agar dapat menjalankan proses Python itu secara bersamaan. Dengan mana ketika proses Python itu dijalankan, maka oh ya, kita seperti ini saja. Biar enak melihatnya. Nah, minion 4, where are you? Nah, ini dia. Oke, ketika saya akan menjalankan program itu nanti, maka keempat minion ini akan menjalankan program yang saya minta. Oke, langsung saja kita eksekusi ya dengan mengetikkan sudo salt seperti nah, sudo salt bintang, yang mana bintang ini mengindikasikan semua key yang diterima atau yang bisa dikontrol minion-minion yang terhubung ke master agar dapat menjalankan terminal dengan mengetikkan perintah cd/home Rio Bastian dokumen dan menjalankan perintah Python 3 proses.py. Ketika kita jalankan, nah, maka keempat minion ini akan langsung menjalankan perintah yang dimaksud oleh Saltmaster, di mana itu menjalankan 4 proses.py yang seperti saya demokan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini tidak ada timbal balik dari semua minion? Karena program yang saya jalankan itu merupakan program looping infinite, yang mana merupakan program yang tidak ada hentinya. Jadi untuk Saltmaster kita langsung saja ctrl-z. Namun di Salt minion karena tidak kita perintah untuk melakukan ctrl-z, maka dianya akan masih menjalankan menjalankan proses dari Python yang setelah kita perintahkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu untuk menghentikannya kita melakukan komen lain, perintah lain ke salt minion yang telah kita hubungkan tadi. Dengan mengetikkan perintah sudo salt bintang cmd run, membuka cmd lagi, kill all, membunuh semua dengan sinyal kill pada nama komen Python 3. Jadi semua proses yang memiliki perintah Python 3 itu akan dihentikan. Oke, kita langsung saja. Nah, bisa kita lihat langsung saja untuk minion 1, 2, 3, 4 itu berhenti proses Python-nya tadi. Nah, saya rasa untuk pengenalan dan konfigurasi serta koneksi dan manajemen melalui Saltmaster kepada Salt minion hanya seperti itu saja, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan pada video ini. Saya lanjutkan ke moderator.